Pemeriksaan terhadap tersangka Sekda TTS Salmun Tabun cukup menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Bagaimana tidak, tersangka menjalani pemeriksaan selama 10 jam 45 menit. Pemeriksaan yang ditangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soe Oscar Douglas Riu berlangsung sejak pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah dan baru berakhir pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Usai menjalani pemeriksaan, tersangka Sekda Tabun didampingi penasehat hukumnya Felipus Fernandes terlihat keluar dari ruang pemeriksaan Kasipitsus Kejaksaan Negeri Soe sambil melempar senyum dan menyalami sejumlah awak media yang sudah menunggu sejak pagi. Penasehat hukum Felipus Fernandes kepada sejumlah awak media mengatakan, sebagai warga negara yang taat hukum, kliennya sangat kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik kejaksaan guna diperiksa sebagai tersangka. Fernandes menambahkan dalam pemeriksaan itu ada 28 pertanyaan yang disodorkan penyidik seputar pengelolaan dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 2014 lalu, serta dana peresmian kantor Bupati TTS tahun 2015 lalu. Kliennya telah memberikan semua keterangan yang diketahui terkait pengelolaan dua kegiatan tersebut. Pak Sekda sebagai tersangka, sebagai orang yang taat hukum, kooperatif, kita memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Tadi sudah diperiksa dengan 28 pertanyaan yang dimulai dari jam 9.45 dan berakhir jam 7 tadi. Menyangkut materi perkara itu kami serahkan di penyidik yang menjelaskan. Karena penyidik yang memeriksa soal materi perkara kami serahkan nanti penyidik yang memeriksa. Kami tidak dalam posisi menjelaskan hasil pemeriksaan itu, penyidik kejaksaan yang nanti menjelaskan hal itu. Jadi Pak Sekda sudah memberikan semua keterangan apa yang dia tahu dalam pemeriksaan tadi. Kami ulangi bahwa menyangkut materi pemeriksaan kami serahkan ke penyidik. Nanti rekan-rekan wartawan bisa tanya di penyidik yang memeriksa. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Soe Oscar Douglas Riu sebelumnya di hadapan massa pendemo menegaskan penanganan dugaan kasus korupsi yang menjerat tersangka Sekda Tabun tidak bisa diungkap ke publik karena masih dalam tahap penyidikan. Proses penyidikan ini, Bapak Ibu, tidak bisa kita ungkap kepada publik. Kenapa? Karena bisa saja para pelaku kejahatan ini dengan segala upaya, segala cara untuk mematahkan semua bukti-bukti yang dipakai atau yang sedang dikumpulkan oleh penyidik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kerugian negara menurut kami penyidik adalah 400 juta rupiah. Menurut Douglas, dua kasus yang menjerat Sekda Tabun tidak memiliki dasar hukum bahkan fiktif. Perhitungan kerugian negara oleh penyidik kejaksaan ditaksis mencapai 400 juta rupiah. Polce Lerek, AFB TV melaporkan.